Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah visualisasi data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kita yang berjudul Visualisasi Disparitas Dokter dan Akses Puskesmas di Indonesia tahun 2021-2024. Anggota kelompok kami ada Aisyah Nur Fadilah, saya sendiri Melatu Sania, dan yang terakhir ada Muhammad Spatatul Alim. Ya, langsung saja latar belakang di sini karena jumlah dokter nasional belum mencerminkan pemerataan dan masih terdapat puskesmas tanpa dokter sehingga pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia itu belum merata sehingga lebih penting dibandingkan jumlah nasional. Nah, untuk itu kami membuat solusi yaitu membuat dashboard interaktif yang dapat membantu melihat daerah yang prioritas. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini kami mendapatkan 4 rumusan masalah yang akan kami jawab di presentasi kali ini. Yaitu yang pertama ada bagaimana disparitas dokter antar provinsi, bagaimana tren puskesmas 2021-2024. Yang ketiga itu provinsi mana yang menjadi prioritas, bagaimana dashboard membantu pengambilan keputusan. Baik, sesuai dengan rumusan masalah kami yaitu tujuannya yang pertama untuk menganalisis rasio dokter, mengidentifikasi provinsi prioritas, menampilkan dashboard interaktif, dan yang terakhir itu memberikan redistribusi dokter. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang dataset dan metodologi yang sedang kami gunakan, di mana kami mendapatkan dataset dari sumber-sumber yaitu ada BPS, Pusdatin Kemenkes, SIS, DMK, dan profil tenaga medis. Di mana kami mendapatkan beberapa data, yaitu yang pertama dari data dari tahun 2021 hingga 2024. Yang pertama yaitu jumlah dokter umum yang berguna untuk menghitung jumlah dokter pada setiap provinsi. Yang kedua yaitu jumlah dokter spesialis untuk menghitung total dokter bersama dokter umum. Yang ketiga yaitu jumlah penduduk untuk menghitung rasio dokter per 100.000 penduduk. Yang keempat yaitu jumlah puskesmas untuk mengetahui jumlah fasilitas pelayanan primer. Yang kelima yaitu puskesmas tanpa dokter untuk mengukur pemerataan dokter pada tingkat puskesmas. Dan yang terakhir yaitu batas wilayah provinsi untuk membuat peta persebaran indikator antar provinsi. Nah, selanjutnya kami melakukan tahapan processing data, pre-processing data, di mana kami melakukan yang pertama yaitu mengumpulkan data-data. Setelah kami mengumpulkan data, kami melakukan cleaning. Setelah itu kita melakukan standarisasi provinsi dan memerge dataset, lalu kita membuat variabel turunan. Contohnya seperti tabel di samping, di mana kita mendapatkan jumlah puskesmas, persentase puskesmas tanpa dokter, dan estimasi unit tanpa dokter. Lalu terakhir kita membuat dashboard. Nah, di sini kami membangun dashboard menggunakan 6 jenis visualisasi, yaitu yang pertama ada KPI card, bar chart, line chart, horoplate map, scatter plot, dan stack bar. Oke, selanjutnya langsung aja kita langsung lihat hasil dari apps tersebut. Dan di sini kita sudah siapkan ada link yang menuju aplikasi tersebut. Di sini ada data disparitas dokter dan akses puskesmas Indonesia. Kenapa kita membuat ini? Karena ketersediaan dokter itu perlu dibaca bersama kondisi puskesmasnya. Nah, dashboard ini membandingkan rasio dokter per 100.000 penduduk dengan persentase puskesmas tanpa dokter pada setiap provinsi dengan tujuan melihat apakah jumlah dokter yang relatif tinggi itu diikuti pemerataan pada layanan primer. Nah, di sini ada beberapa KPI card yang berjudul total dokter, ada rasio dokter nasional, ada puskesmas tanpa dokter, ada rasio daerah terendah, dan prioritas penempatan daerah-daerah yang perlu dievaluasi distribusi. Di sini ada tabel bagaimana perbandingan rasio dokter antar provinsi dengan garis acuan menunjukkan rasio nasional 60,6 dokter per 100.000 penduduk. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya di tahun 2024 itu rasio nasionalnya itu 60,6 dokter per 100.000 penduduk. Nah, ini bisa kita ganti kalau misalnya di tahun 2021 itu
5,4 dan 2022 dan seterusnya. Di sini ada satu garis yaitu yang merupakan garis rasio nasionalnya, yang mana kalau misal berwarna hijau itu berarti memenuhi atau di atas rata-rata rasio nasional, sedangkan yang merah itu di bawahnya. Selanjutnya di atas navbar ini ada beberapa fitur. Di sini ada kolom tahun yang di mana kita bisa berminta tahun, terus ada wilayah yang mana kita bisa berganti wilayah ke barat, ke tengah maupun timur gitu ya. Terus ada panel B atau tren, itu bagaimana rasio nasional dan koalisi puskesmas berubah gitu ya. Di sini ada tren di tiap tahunnya bahwasanya ada rasio nasional dan puskesmas tanpa dokternya. Kurang lebih line chartnya itu seperti ini. Dan di sini ada keterangan setiap chartnya. Contohnya rasio nasional meningkat 54,3 menjadi 60,6 per 100.000 penduduk. Persentase puskesmas tanpa dokter membaik dari 5% menjadi 3,9%. Di sini ada panel C atau peta. Di sini ada rasio dokter dan puskesmas. Pada rasio dokter kita bisa lihat bahwasanya daerah Bali di sini memiliki rasio dokter terbaik dan Jakarta. Sementara pada puskesmas tanpa dokter di sini terburuk ada di Provinsi Papua. Nah, kita bisa lihat percatnya, bisa lihat per daerahnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada hubungan indikator. Apakah dokter tinggi selalu berarti puskesmas melebihi dokter? Di sini ada relatif yang baik, itu ada di DKI Jakarta, dan yang terburuk ada di Papua. Chart ini menunjukkan bahwasanya ada 4 strata, yaitu relatif baik, jumlah terbatas, evaluasi distribusi, dan prioritas penempatan. Bagian daerah yang prioritas penempatan ini yang merupakan daerah yang perlu diperhatikan. Barangkali bisa yang dari DKI Jakarta itu dipindah ke prioritas penempatan. Dan di sini ada panel E, komposisi, bagaimana posisi dokter umum dan spesialis antar provinsi. Nah, di panel F itu ada temuan dan ringkasan beserta arah rekomendasi. Dan ini setiap tahunnya juga bisa berubah. Begitu pula dengan arah rekomendasi. Ada satu juga fitur, kita bisa cari provinsi yang kita inginkan, seperti Kalimantan Tengah. Nanti di sini bisa langsung ke highlight, dan ini juga akan ke highlight. Rasio seperti ini. Dan begitu juga arah rekomendasi. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.